Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Halo, apa kabarnya? Berjumpa kembali di program talkshow Sahabat Dokter, persembahan SOS Global Ministries bersama saya Luli Rinda. Program talkshow ini, Sahabat Dokter, juga disiarkan oleh Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Tentunya saya sekarang tidak hanya sendiri ya, ada narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, ada Dr. Jaya SPOG. Halo dok, apa kabar? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Luar biasa. Oke deh, seperti biasa nih dok, pasti ada pembahasan yang selalu ingin kita bahas, di mana ini menjadi pertanyaan juga mungkin ya dari sahabat dokter yang di luar sana yang ingin mendengarkan kita. Dan tema kita pada hari ini adalah ibu hamil dan anak. Nah, berbicara tentang ibu hamil dan anak nih dok, bahwasanya kita ketahui ya, ibu hamil itu ada beberapa kategori kalau menurut Luli ya dok ya. Ada ibu hamil muda atau baru nikah ya kan. Ada juga ibu hamil yang sudah menikah, mungkin ada anak pertama, anak kedua. Ataupun juga ibu hamil kategori yang selanjutnya adalah ibu hamil yang sudah cukup waktu usianya juga sudah matang gitu ya, ataupun juga mungkin sudah kepala 4 seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang ibu hamil sendiri nih dok, bagaimana kalau menurut dokter dari 3 usia atau 3 rentetan kehamilan dari ibu hamil di Indonesia seperti ini? Baik, jadi ibu hamil sebetulnya ya tidak dikelompok-kelompokkan gitu. Cuman kalau ibu hamil itu disarankan idealnya di atas 25 tahun, 20 tahun. 20 tahun Sampai 35. 20 tahun sampai 35. Karena Oke. di atas 35 ibu disebut risiko tinggi. Oh, resiko Ya. tinggi. Baik. Sebaliknya kalau sudah 18 tahun itu termasuk risiko tinggi juga. Karena perkembangan organ tubuh masih belum maksimal. Ya, gitu ya. Jadi masih belum cukup sebenarnya kalau dari dilihat dari segi medis ya dokter ya. Tapi fenomenanya kan kita kembali lagi ke masyarakat gitu, benar sekali. Nah, bahwa juga nih bahwasanya ibu anak itu kan tidak lepas, harus kita jadikan kesatuan ya. Karena anak sendiri kan memang harus bersama pendampingan dengan kedua orang tuanya, apalagi sang ibunya gitu. Dari 0 bulan sampai dia usia remaja 17 tahun pendampingannya sama ibu sendiri. Nah, kalau kita lihat nih dokter, mungkin juga dokter Jaya melihat fenomena entah di kota Samarinda atau mungkin di Indonesia secara keseluruhan, bagaimana sih angka kehamilan saat ini seperti apa, biar kita juga lihat nih tahun 2022 trennya seperti apa fenomena ibu hamil ini. Ya, baik. Jadi kehamilan di Indonesia sebenarnya kan memang cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Ya, karena jumlah penduduk Indonesia memang banyak juga ya. Memang oleh karena itu pemerintah mencanangkan kalau boleh anak 2. Cukup ya, 2, betul. Laki perempuan sama saja. Artinya 2 anak lebih baik dari lebih dari itu. Betul. Kenapa? Dengan zaman sekarang kedua orang tua pada sibuk. Ya. Nanti ke depan masa depan anak seperti apa supaya kita bisa mengurus anak dengan baik. Disarankan punya anak 2 sudah baik. Cukup. Gitu. Karena kita lihat secara jarak anak juga, kemudian juga kebutuhan ibu juga terpenuhin gitu ya dok ya, kebutuhan anak pun juga terpenuhin. Itu fenomena saat ini. Apalagi nih dok, nah pandemi ini kan dari tahun 2019, 2020, 2021, Sekarang. ada yang bilang dok, gara-gara pandemi nambah anak. Nah, itu menurut dokter nih, setiap hari buka klinik, itu apa aja sih dok dari pasien-pasien kita ini? Apakah benar ya dok ya? Ya, memang dengan Betul ya? pandemi angka kehamilan makin tinggi. Ya. Waduh, Jadi- mantap itu berarti ya. Tapi dari segi kesehatan ataupun juga dari dokter sendiri, dari segi medis itu gimana dok menyikapi pandemi seperti ini? Jadi ya cara menyikapi pandemi ya paling tidak kalau memang pertama kita harus hidup sehat dulu Iya, ya. Cara betul. hidup sehat bagaimana caranya ya. Kemudian bagi pasangan yang sudah mencukupi anak sudah cukup ya sudah 2 Iya. itu, apalagi sudah lebih ya sebaiknya memakai alat kontrasepsi yang baik ya, sehingga kalaupun kehamilan yang tidak inginkan kan bisa dihindarkan dengan Oh, cara iya. memakai kontrasepsi. Betul. Ya.
Kemudian juga mungkin kita juga harus melihat nih anak kita di rumah sudah 1 atau 2 atau 3, mungkin bisa ayah ibu diskusi ya bagaimana enaknya gitu kan di antara satu keluarga kita, apakah sudah kakak sama adik udah mencukupi atau tidak. Kemudian yang kata dokter tadi benar, yaitu menggunakan alat kontrasepsi ya. Karena memang Indonesia sendiri ya dok ya, saya juga setuju nih. Teman-teman saya usia muda pun anak sudah 3, 4 ya. Memang sih anak itu rezeki gitu ya dok ya. Kata anak-anak kita zaman sekarang nih, ataupun juga orang tua kita, udahlah nggak apa-apa gitu kan, jalanin aja, anak itu kan rezeki. Tapi biasanya kalau dari segi medis itu, anak itu ada nggak sih dok batasnya kita memiliki anak maksimalnya harus memang juga harus 2, atau memang ada harus mentok deh bu di 3 atau 4 gitu? Ada nggak ya, dok? Sebetulnya kan punya anak itu kan hak masing-masing orang ya. Tapi kalau di ilmu kebidanan, jadi kalau hamil itu sudah hamil yang keempat atau paling kelima, itu disebut kehamilan risiko tinggi. Oh, kehamilan risiko tinggi. Risiko tinggi? Kenapa? Biasanya kalau dari segi ibunya dikhawatirkan kehamilan berikutnya akan memicu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya bisa pendarahan, ya, baik waktu hamil muda sampai hamil yang sudah tua. Dari pendarahan hamil muda kan bisa keguguran. Betul. Pada kehamilan pada trimester kedua, itu di atas 6 bulan, itu kemungkinan bisa saja ari-ari atau plasentanya itu tidak di atas, bisa nutupi jalan lahir, sehingga tidak memungkinkan ibu nanti bisa melahirkan secara normal. Kemudian pada kehamilan yang namanya grande multipara, jadi lebih dari 4, itu biasanya risiko apa lagi? Bisa pendarahan setelah melahirkan. Ya. Apakah itu karena faktor usia kita juga yang semakin bertambah? Ya, bisa juga faktor ya. Usia, artinya kandungan ibunya sudah dianggap ibarat tanaman itu sudah mulai tidak subur untuk menempelkan plasentanya di bagian atas. Sehingga ari-ari itu plasenta itu menempelkan harusnya di atas. Ini mungkin berpindah ke arah yang lebih bawah. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ari-ari di bawah itu kan bisa menutup jalan lahir. Harusnya bayi keluar lewat jalan lahir, tapi terhalang oleh plasenta tadi, sehingga mempersulit ibu untuk melahirkan secara normal. Baik. Itu untuk persalinan yang selanjutnya, ke tahap kedua atau 3 selanjutnya. Tapi kalau fenomenanya bahwasanya ibu yang belum memiliki anak nih dok, nah, tetapi dia selalu keguguran, apakah itu juga kita hitung pernah kehamilan pertama, kehamilan kedua? Kalau ada masa atau pernah menjalani keguguran gitu dok? Ya, jadi kalau ibu pernah hamil, misalnya hamil pertama keguguran, kedua keguguran, maka ketiga kita tetap sebut hamil yang ketiga. Seperti itu. Tapi mengalami 2 kali keguguran. 2 kali keguguran, seperti itu. Wah, ini menjadi ini juga ya, pengetahuan juga nih buat kita nih sahabat dokter. Jadi bahwasanya ibu hamil itu kalau misalkan maksimal 2, cukuplah 2 saja. Tidak usah dipaksakan ya dokter, karena memang tubuh kita, kata dokter Benang, diibaratkan seperti tanah yang memang kalau sudah subur waktunya subur, tapi kalau memang sudah waktunya memang harus sudah istirahat, jadi cukuplah untuk istirahat. Betul sekali. Kemudian juga nih dok, untuk fenomena nih di Indonesia sendiri, angka kematian ibu dan anak ini juga sensitif sekali ya kalau kita bahas. Tapi kalau kita harus juga lihat bahwasanya ini pun juga, apakah tahun 2022 ini juga semakin tinggi dok? Ya, memang jadi angka kematian ibu terutama ya, angka kematian ibu karena hamil melahirkan itu kita termasuk cukup tinggi. Lebih tinggi daripada negara tetangga. Malaysia. Kalau dibanding dengan Singapura kita beda, jauh ya, karena mereka Singapura dianggap Kenapa kita tinggi dok? Ada berbagai hal ya memang. Pertama mungkin nutrisi yang tidak baik, sehingga pada saat hamil kehamilan tidak dipersiapkan dengan baik, ya kan, sehingga pada saat persalinan bisa pendarahan. Betul. Kemudian kedua, ya tadi mungkin jumlah anak yang sangat anak yang sudah berlebih. Ya. Kemudian yang paling lagi transportasi. Kita kan negara kepulauan, jadi banyak pulau. Mungkin di sana fasilitas untuk dari melahirkan untuk menuju ke rumah sakit mungkin dihalangi oleh transportasi yang tidak memadai. Betul. Berarti secara tidak langsung transportasi pun juga ikut andil ya dok ya, betul. Dalam angka kematian ibu
di Indonesia. Benar juga ya. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kita pun juga berjejer pulau-pulau dipisahkan oleh laut, sungai, ya kan, yang dimana kita harus menyeberang dulu, harus naik kendaraan dulu 8 jam, 10 jam. Wah, itu tidak terbayang gitu kan, Dok ya. Oke deh, baik nih sahabat dokter, tentunya ini masih ada, kita lanjutkan kembali, tapi jangan kemana-mana. Selepas ini saya akan kembali berbincang dengan Dokter Jaya. Pastikan Anda tetap di program Talk Show Sahabat Dokter. Baik, kembali lagi di program Talk Show Sahabat Dokter bersama saya Luli Rinda dan narasumber kita hari ini Dokter Jaya SPOG. Program Talk Show Sahabat Dokter ini dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan juga disiarkan oleh Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Kita kembali lagi nih, Dok, untuk tema kita pada hari ini, ibu hamil dan anak. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwasanya ibu hamil ini ada fenomenanya di Indonesia juga. Kemudian juga ada beberapa usia yang dikatakan rentan, ya kan, dan juga cukup untuk bisa hamil. Nah, kita juga ingin ketahui nih, Dok, penyakit ataupun juga apa sih yang harus kita waspadai pada saat nih kita hamil. Mungkin di luar sana pendengar kita sedang menantikan anak pertama mungkin ya, atau mungkin juga ini sudah anak yang kedua atau ketiga. Apa nih penyakit yang biasanya, Dok, kita harus waspadai sebagai wanita yang sedang hamil nih? Baiklah, jadi kalau kita sudah hamil, biasanya harus ada pemeriksaan tertentu, ya, laboratorium. Biasanya ada namanya deteksi dini. Deteksi ya, dini. Pemerintah sudah menyarankan, ada program dari pemerintah sekarang ada triple eliminasi. Wow, apa ya. itu? Jadi pemeriksaan hepatitis, HIV, dan sifilis. Gitu. Tapi alangkah baiknya ya, artinya sebelum ibu-ibu ingin hamil. Artinya sebelum hamil kita harus mempersiapkan diri dulu. Nah, ini dia yang dipersiapkan nih. Apa saja nih, Dokter? Yang dipersiapkan beberapa hal. Jadi tadi baik fisik, psikologinya, maupun faktor-faktor lainnya. Jadi kan gini, kalau wanita hamil, kalau secara psikologi tidak siap untuk hamil, tiba-tiba mendadak hamil, biasanya pada hamil muda, mual, muntahnya sangat berlebih ya, tidak terkendali. Ya. Oke. Nah, secara fisik juga demikian. Kondisi fisik kita harus baik. Nah, alangkah baiknya misalnya sebelum hamil kita memeriksakan diri ke laboratorium atau memeriksakan ke dokter dulu, dilihat apakah secara fisik laboratorium kita siap untuk hamil. Sehingga dalam perjalanan nanti bayi itu akan bertumbuh jadi bayi yang sehat, lahir dengan persalinan yang baik juga. Betul. Karena sudah dideteksi duluan ya, kita cek dulu. Secara psikologis pun juga kita harus memantapkan sebagai mau jadi orang tua nih ya, Dokter ya, betul. Kemudian mungkin berikutnya adalah makanan ya, Dok ya. Ya, jadi apalagi misalnya terutama ibu-ibu yang obes. Apa itu, terlalu Dok? Gemuk. Terlalu gemuk. Ya, kalau terlalu gemuk kadang-kadang kan pada kehamilan disebut orang obes itu termasuk kehamilan yang berisiko tinggi. Jadi harus menjaga badannya supaya nanti pada saat hamil tidak terganggu perkembangan janinnya. Betul. Wah, saya ini obesitas nih kayaknya, Dok. Dilihatin soalnya dari tadi. Wah, ini masuk kualifikasi apa tidak ya? Obesitas itu juga terpengaruh ya kalau kita ingin program hamil gitu. Cek dulu Dicek apakah dulu. ada diabetes apa enggak. Nah, ada gula darahnya kan. Ukur tensinya dulu. Ya. Apakah sudah masih tinggi sudah tinggi atau sudah masih normal. Kalau semuanya masih sudah baik ya, cek darahnya misal hemoglobinnya berapa. Ya kan? Nah, kalau semuanya baik, ya kan secara fisik, laboratorium maupun psikologi siap untuk hamil, baru kita hamil. Bisa, oke. Wah, ini juga menjadikan pengetahuan baru nih, mungkin bagi ibu-ibu muda yang mau program hamil ya kan, atau mungkin menantikan anak kedua, ataupun juga buat semuanya nih yang lagi pengen mendambakan nih seorang anak. Tapi ini juga menjadi pertanyaan ataupun juga sebenarnya masih mitos atau fakta nih, Dokter. Ada teman saya yang berkata, jangan terlalu banyak makan manis-manis, nanti kamu malah nggak bisa program hamil. Nah, itu benar nggak sih, Dok? Ya, boleh dikatakan benar tapi tidak 100%. Jadi gini, kenapa? Kalau orang manis-manis kan cenderung kan
gulanya sangat tinggi. Betul. Nah, kalori sangat tinggi itu kan membuat orang obes, Benar. jadi gemuk. Nah, Oke. kegemukan akan mengganggu kesuburan. Oke. Ya, biasanya kalau pada orang istilahnya PCOS ya. Iya, apa? Apa itu, Dok? Polycystic Ovarian Syndrome. Oke. Biasanya orang yang cenderung gemuk akan terjadi gangguan hormonalnya sehingga menstruasi tidak teratur. Baik. Mungkin bisa beberapa bulan tidak haid. Nah, kalau tidak haid artinya ovulasi tidak terjadi, telurnya kecil-kecil, ovumnya kecil-kecil, sehingga tidak bisa terjadi pembuahan. Oke. Nah, kedua, pada PCOS ciri khasnya kan selain gemuk, nanti timbul ciri-ciri sekundernya. Seorang perempuan tiba-tiba jerawatan, Oke. timbul bulu-bulu di kumis itu. Nah, itu biasanya itu ciri-ciri khas seorang PCOS. Oke, wah saya juga nih Oleh kayaknya. karena itu harus dijaga Harus dijaga kesehatan berat badannya berat supaya badan. berat badan ideal, kemudian dengan harapan bisa haidnya akan teratur. Diharapkan kalau haid teratur mudah-mudahan kehamilan mudah didapatkan. Oke, berarti kita deteksi apakah kita ini terkena PCOS atau tidak juga harus cek ke laboratorium ya, Dok ya? Bisa secara laboratorium ya diperiksa hormonalnya ataupun secara klinis. Secara klinis itu misalnya gimana? kalau kita tidak tempat yang jauh di mana laboratorium susah dijangkau, ya secara klinis artinya kita lihat aja. Tanya ibunya tinggi badan berapa, berat badan apa, terus kita lihat ciri-ciri khasnya seperti tadi. Oh, jerawat, tinggi, lebih berat badan tidak sesuai. Nah, kemudian haidnya bagaimana? Haidnya tidak teratur. Nah, kemungkinan itu adalah PCOS. Oke, berarti kembali lagi ke dokter ininya ya, spesialisnya Ya. di tempat masing-masing nih buat sahabat dokter gitu. Wah, ini menjadi pengetahuan juga kita nih. Jadi buat sahabat dokter nih disiapkan nih bagi yang ingin hamil secara fisik dan psikologis, boleh cek skala berkala di laboratorium ya dokter ya. Kemudian hati-hati dengan Anda yang obesitas, kalau bisa maksimalkan untuk kita olahraga, makan sehat, makan buah, sayur, air putih. Tidak usah yang aneh-aneh ya Pak Dokter ya, neko-neko kata orang sekarang tuh. Yang cukup yang ada di rumah bisa kita kombinasikan agar hidup sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan Anda siap secara mental nih. Nah, kalau siap secara mental, kalau sudah punya anak kedua, mau siap lagi ya silahkan. Seperti itu ya dokter ya. Kalau misalkan lihat perbedaannya secara psikologis, kita sekarang bicara secara psikologisnya dokter. Perbedaan anak satu dengan anak kedua nih apa sih dok dari sang ibu? Rasanya kan pasti berbeda ya, punya anak pertama lalu juga sekarang menantikan anak yang kedua. Apa biasanya dok keluhan dari pasien-pasien nih biasa? Jadi sebetulnya sih tergantung dari yang bersangkutan ya. Jadi itu kan masalah psikologi. Ada orang merasa saya tidak mau repot, anak satu sudah cukup dah. Anak kedua saya sudah berat ngurusnya gitu kan. Iya betul. Biaya hidup sekarang semakin tinggi. Semakin tinggi, iya. Kerja makin susah didapat. Nanti Betul. masa depan anak saya bagaimana? Nah, ada orang berkata, 2 biar ada temannya, gitu kan? Iya betul. Ada masih perlu 3, nanti siapa yang jaga saya? Saya pikir kalau saya ngomong begitu tergantung saja. Jadi apakah kalau kita punya anak 2, makanya saya bilang persiapkan mental. Kalau anak 2, kalau kita dengan persiapan mental yang baik, kita bayi itu akan lahir dengan baik. Jadi artinya gini, kalau anak kedua persiapan mental apa? Sebetulnya kurang lebih sama dengan anak pertama. Yang penting kita siap tidak dengan kehamilan yang kedua ini. Oke, Ya kan? Paling tidak anak pertama biarkan berjarak dulu. Anak pertama biarkan agak besar dulu, 3 tahun atau 5 tahun. Nah artinya kita tidak terlalu terbeban dengan anak itu. Beda dengan kita anak baru 1 tahun masih perlu menyusui dan hamil lagi. Betul. Nah, itu kan beban. Biasanya itu nggak prediksi sih dokter. Kita nggak bisa menghindari nih ya kan. Ya sudah kena lagi. Tapi ya memang harus dipersiapkan lagi ya. Lagi-lagi ayah dan ibu. Betul sekali. Memang paling maksimal ya 3-5 tahun minimal ya itu dokter ya. 3-5 tahun anak sudah bisa mandiri, makan, sekolah. Akhirnya boleh deh kita kasih cari teman lagi gitu. Tapi semua kembali lagi benar nih kata dokter Jaya. Nah, ini perbedaan dari anak satu dan kedua yang dirasakan oleh sang ibu gitu kan, dan juga kedua orang tuanya mungkin yang mengasuh. Nah, saya juga tadi sudah sempat tanyakan bahwasanya hati-hati nih buat Anda para ibu-ibu hamil untuk obesitasnya tadi, kemudian tekanannya dokter ya. Oh iya, kalau saya mau tanya tekanan darah tinggi itu berpengaruh nggak dok? Kalau kita semakin hamilnya semakin besar, hamil ke selanjutnya sampai nanti hamil terakhir di hamil ke bulan 9? Ya, jadi artinya orang hipertensi sendiri atau darah tinggi sendiri untuk diri sendiri sebenarnya kan tidak baik. Oke. Ya, apalagi dengan hamil. Artinya apa? Dijaga sekali ya dok ya. Artinya dengan
untuk diri sendiri tidak baik, sedangkan anak di dalam perut itu kan tergantung dari ibunya yang hamil tadi. Ya bisa berpengaruh juga terhadap pertumbuhan bayinya. Ya pada saat tekanan darah tinggi bisa saja nanti karena pada tekanan darah tinggi tubuh itu malah melakukan kompensasi ya, pembuluh darahnya jadi menyempit. Nah akibatnya aliran darah itu membawa nutrisi, bawa makanan, bawa oksigen. Akibatnya nutrisi ke bayi juga alih sedikit. Akibatnya apa? Gangguan bisa pertumbuhan janin bisa terganggu, bisa sampai bayi kecil, sampai lahir prematur, bahkan yang terburuk bisa saja bayi sampai meninggal dalam perut. Baik, itu yang harus diperhatikan juga ya. Tapi ada juga saya punya teman di beberapa ceritanya, dia tidak ada riwayat tekanan darah tinggi, Dok. Tapi kalau sudah semakin hamil besar, wah dia katanya jalan tuh sudah pusing, susahan, ternyata tensi ternyata tinggi. Apakah itu faktor makanan juga ya, Dok ya? Ya, itu namanya disebut preeklamsia. Preeklamsia, ya, apa lagi itu, Dok? Preeklamsia itu orang bilang keracunan kehamilan. Atau juga istilahnya wanita hamil tiba-tiba tekanannya meningkat pada saat usia hamilnya di atas 5 bulan. Baik. Mungkin sebelum 5 bulan tensi normal saja. Iya, betul. Begitu di atas 5 bulan. Ya, di atas 5 bulan baru meningkat. Itu disebut preeklamsi. Atau hipertensi dalam kehamilan atau keracunan kehamilan. Nah, itulah salah satu penyebab kematian ibu melahirkan yang paling tinggi. Paling tinggi. Baik. Itu yang perlu kita awasin juga ya, Dokter ya. Kalau tadi sampai terlalu berlebihan, biasanya sampai kejang-kejang ibunya. Wah, ini juga cukup harus diperhatikan nih ya. Biasanya yang seperti itu apa yang harus kita waspadai, Dok, yang sedang kita di rumah nih pada saat kejadian tersebut? Jadi kayak bagaimana untuk mencegah preeklamsi? Sebenarnya preeklamsi itu kan sebetulnya sampai sekarang tidak tahu sebabnya kenapa. Unpredictable ya, Dok ya. Tidak bisa diprediksi. Tapi dia bilang pencetusnya biasanya dibilang pada hamil yang pertama. Atau hamil yang kelima. Makanya orang hamil lebih dari risikonya sana. Kena preeklamsi tadi. Kemudian apa lagi? Usia terlalu tua, usia terlalu muda, itu pencetusnya preeklamsi. Atau pernah ada darah tinggi, ya sebelumnya hamil ada darah tinggi. Nah, preeklamsi lebih mudah muncul daripada orang yang belum ada darah tinggi. Belum ada darah tingginya. Kemudian ada kenaikan berat badan berlebih. Nah selama hamil kenaikan berlebih itu memicu terjadi preeklamsi. Kemudian ada riwayat diabetes. Diabetes itu mempermudah terjadinya suatu preeklamsia. Wah, ini juga jadi PR kita nih ya buat di rumah untuk diwaspadai juga. Ini buat sahabat dokter, Anda semua mungkin juga bisa dilihat nih, apakah nih riwayat anak pertama ataupun juga kelanjutan hamilannya ya, Dok ya. Lalu juga obesitasnya mungkin, lalu juga kita lihat juga nih, jadi secara berkala setiap bulan kalau konsul ke dokter lihat tensinya. Apakah ini memang normal atau semakin tinggi seperti itu. Baik, wah ini kita jangan kemana-mana lagi ya. Kita akan break sejenak. Pembicaraan kita nih semakin asik nih sama Dokter Jaya. Nah buat Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali berbincang dengan Dokter Jaya. Pastikan Anda tetap di program Talk Show Sahabat Dokter. Baik, kembali lagi di program Talk Show Sahabat Dokter bersama saya Luli Rinda dan narasumber kita hari ini masih bersama Dokter Jaya SPOG. Program Talk Show Sahabat Dokter ini dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan juga disiarkan oleh Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Kita kembali lagi dengan tema kita Ibu Hamil dan Anak. Nah, kita sudah masuk ke sesi selanjutnya nih, Dokter. Nah, kita sudah tahu tadi ya beberapa penyakit yang harus kita waspadai dan kita hindari juga. Kemudian seperti apa untuk penanganannya. Nah, untuk penanganannya ini kita kembali pastinya ke kebiasaan kita sehari-hari. Baik makan dan juga minum. Makanan apa saja dan minuman apa saja yang boleh kita konsumsi sebagai ibu hamil, atau ada yang tidak boleh, dilarang keras gitu, Dok. Ada nggak? Silakan, Dokter. Ya, baik. Jadi memang untuk mempersiapkan sebuah kehamilan kita harus mempersiapkan makanan dan vitamin ya, makan hari-hari kita sebut makronutrien. Jadi makan hari-hari ya, berupa karbohidrat ya, yang sumber karbohidrat banyak dari makanan pokok kita. Betul. Dari
nasi, dari Ya. roti, dari biskuit, dari sagu. Itu makanan pokoknya ya, itu karbohidrat. Dari protein, protein harus dikonsumsi ya, bisa dari protein hewani maupun protein dari Nabati. dari nabati. Betul. Ya, protein hewani bisa apa? Dari daging, ikan, telur, tahu, tempe, itu protein yang nabati, yang tahu, tempe, tadi kacang-kacangan. Kacang-kacangan boleh. Nah, di samping itu kebutuhan yang lain untuk pertumbuhan bayi supaya pertumbuhan jadi optimal harus ada mikronutrien. Mikro apa itu dokter? Mikro jadi terdiri multivitamin dan mineral. Jadi ya ada vitamin A, ya kan, vitamin B, ada B1, B2, B6, B9. B9 itu asam folat. Biasanya orang pakai asam folat. Asam pakai folat, iya Nah, betul. itulah vitamin B9. Gunanya asam folat itu kan untuk mencegah nanti begitu tidak terjadi kelainan selubung saraf bayinya. Baik. Atau disebut anteneuralgic defect namanya itu. Kok- Nah, ada Asam lagi folat itu biasanya bisa dari ikan juga ya, dok ya? asam folat vitamin B9 dari sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran, hijau. sayur-sayuran hijau. Baik. Selanjutnya dokter, multivitamin, Ya, mineral, ada vitamin C, vitamin C, D, vitamin E, kan semua lengkap. Terus ada mineral, ada zat besi penambah darah, zat besi ya. ada kalsium, gitu. Ada betul. zinc, selenium, gitu, untuk mencegah bibir sumbingnya, biasanya ada zincnya. Oh, ada zincnya itu. Baik. Wah, ini lengkap juga ya. Sebenarnya kita tidak usah mempusingkan ya dokter kalau di rumah. Wah, saya tuh tidak ada daging, saya tuh tidak ada ayam. Ya kan bisa pakai tahu tempe, ya kan? Bisa pakai sayur bayam yang di rumah diolah secara bersih. Yang penting dimasak dengan benar ya dokter ya. Kemudian besoknya mungkin diganti menunya gitu. Bervariasi. Jangan sayur bening aja sama tahu tempe. Bayinya juga bingung juga kan, ini mamahnya gimana gitu. Tapi ya benar ya, semuanya itu kita kembali dari kita bawahnya gimana kita memvariasikan makanan. Jangan dibikin sulit, dibikin enjoy aja dokter. Kadang ibu-ibu hamil itu bikin stres dirinya sendiri. Kayaknya harus ikan tuna nih besok. Karena kata tetangga salmon lebih cocok kayaknya. Nah, seperti itu dia jadi susah, beban. harganya mahal, ya kan? Iya betul. Kata dokter Jaya harus cari namanya asam folat. Wah, satu botolnya mahal sekali gitu kan. Padahal kan asam folat sudah dari sayur-sayuran ya dokter ya. Seperti itu. Kemudian juga pendamping boleh minum multivitamin mungkin yang diresepkan ya dok. Ya boleh. Untuk menambah ya. Ya kalau kita merasa tidak mencukupi apa yang kita konsumsi, Oh, ya gitu. kan? Udah suka makan Iya. ini boleh dikasih Multivitamin gitu. Tapi kalau misalnya di rumah sudah terpenuhi ya tidak perlu ya dok ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Tetapi ada juga ya dokter yang mungkin dari ibu hamil yang alergi obat. Nah, hati-hati juga ya dok. Makanya kita perlu konsultasi dengan dokter kandungan kita apa-apa saja yang kita bisa konsumsi gitu ya kan. Takutnya kitanya malahnya jadi nggak enak atau keracunan mungkin. Betul sekali. Nah itu dari makanan ataupun juga vitamin yang mungkin Anda persiapkan. Paling sering itu ya dok, ibu-ibu hamil itu mempersiapkan adalah vitaminnya asam folat ya dok, sama vitamin D. Ya. Vitamin D itu untuk tulang betul ya dok ya? Betul. Kenapa ibu-ibu hamil itu perlu vitamin D dok? Nah saya ini juga tanya nih. Ya, jadi sebetulnya bukan vitamin D aja semuanya. Semuanya perlu. Ya, jadi komponen pembentuk sel darah kan. Orang-orang karena di laboratorium, di puskesmas diperiksa HB, biasanya kan gitu. Cek HB, Cek HB ya. Hemoglobin kan hem dan globin. Itu adalah pembentuk sel darah merah. Manfaatnya sel darah merah itu apa? Membawa nutrisi tadi. Membawa nutrisi, semua dibawa lewat darah tadi dan membawa oksigen. Nah, oleh karena itu HB kalau tinggi itu artinya nutrisi yang ibu siapkan akan dibawa sampai ke bayi dengan baik. Ya. Nah, vitamin D, vitamin D itu kan selain untuk tulang, jadi ternyata ada beberapa penelitian, ternyata orang yang tidak hamil, ternyata setelah diteliti, kadar vitamin D-nya rendah semuanya. Oh, oke. Kemarin ada dari Jakarta, saya dapat ikut webinar maupun dari Bandung, ternyata di Jakarta dan di Bandung kurang lebih sama. Pada ibu-ibu yang susah hamil ternyata setelah diperiksa kadar vitamin D-nya rendah. Vitamin D-nya susah hamil gara-gara vitamin D-nya rendah ya. Nah, vitamin D aja ya tidak cukup. Karena orang anemi kan perlu zat besi. Ya. Anemi zat besi dari mana? Ya dari daging itu kan besinya tinggi, ataupun dari sayur kangkung itu zat besinya tinggi. Jadi itulah untuk membawa makanan ke
sampai ke bayinya, karena hemoglobinnya dibentuk dari zat besi. Zat besi, betul. Makanya banyak juga yang rekomendasikan udah makan sayur kangkung. Kebanyakan makan kangkung juga nih kayaknya, Dok. Jadi ngantuk. Kebanyakan zat besi ya kan. Sebenarnya divariasin. Maksudnya adalah divariasikan gitu. Nah, ada juga nih dokter untuk pendamping ibu-ibu hamil, tidak hanya sayuran, makanan sehat juga, multivitamin. Ada sekali nih yang rajin banget ke minimarket beli susu khusus ibu hamil, katanya bagus ini. Nah, kalau dari segi medis ataupun juga dari dokter Jaya sendiri, apakah susu itu juga mempengaruhi, Dok? Susu ibu hamil. Susu kan artinya kan juga isinya berbagai macam. Biasanya kan susu kan diproses yang karena bukan dari manusia, jadi dari sapi kebanyakan. Oleh karena itu susu diproses pembuatannya. Jadi yang pasti yang lemak-lemaknya semuanya akan dibuang sehingga sebagian vitamin yang ada di situ akan hilang. Nah, oleh pabrik susu kemudian dimodifikasi dengan difortifikasi, ditambah beberapa vitamin ya, sehingga tercampur di situ. Ya. Nah, kadang-kadang untuk susu hamil kadang-kadang ditambah lagi dengan DHA. Oh iya, benar, DHA. Dia akan baik untuk merangsang perkembangan otak bayinya. Betul. Ya boleh saja. Boleh saja, Dok, ya. Boleh saja, asal jangan ngutang aja sih. Biasanya gara-gara tetangga ngomong kayaknya harus dipaksakan betul minum susu. Sebenarnya tidak usah ya, Dok. Sebenarnya pelengkap saja susu ya. Tapi kalau dari rumah sudah membutuhi, sudah mencukupi, ya nggak apa-apa. Karena semakin hari, semakin bulan itu variasi susu banyak sudah. Dari beberapa kayak brand. Iya. Bulan 1 lain, nanti bulan 2 lain ya kan. Jadi itu yang membingungkan. Mungkin juga ibu-ibu di luar sana, ini apakah harus diikutin? Karena hamil pertama, hamil kedua sudah minum susu A, masa nggak minum lagi pada saat hamil tuanya kan gitu. Sebenarnya kalau sudah dicukupkan, kalau memang merasa fisik sudah oke ya dokter ya, silahkan, tidak perlu dilanjutkan. Betul. Kemudian yang selanjutnya juga, Dok, ini untuk mempersiapkan persalinan tuh biasa ada juga ibu hamil yang ikut kelas olahraga. Nah, apakah itu boleh dan dianjurkan, Dok? Boleh. Jadi kelas olahraga baik-baik aja sih, ya. Tetapi harus ada beberapa syarat, ya kan? Okay. Artinya kan ini mempersiapkan lahir normal, ya ikut boleh kelas olahraga. Boleh. Tetapi kalau memang ibu rencananya memang kan harus operasi, misalnya anak pertama operasi, anak kedua operasi, ini hamil ketiga, maka yang ketiga harus operasi juga. Operasi juga. Nah, sekarang kalau kelas olahraga yang mana dulu dibatasi? Oh, oke, iya. Kecuali kalau ibu yang belum pernah mau operasi, melahirkan normal dan posisi bayi juga baik, boleh ikut kelas silahkan olahraga. Oh gitu, baik. Beberapa kelas silahkan boleh diikutin ya dokter, tapi harus juga sepengetahuan dari dokter kandungannya sendiri ya. Jadi jangan asal ikut-ngikut kelas teman gitu kan, takutnya kan resiko sekali. Apalagi kalau ibu-ibu hamil yang memang belum leluasa, Dok, kan ada yang ibu-ibu hamil yang memang masih cekatan gitu kan untuk berjalan, tapi ada juga yang kayaknya nggak bisa gitu. Tapi jangan dipaksa ya, Dok. Betul, ya. Terutama kalau dia tidak pernah di USG, tidak pernah dilihat. Oh iya. Hamil 6 bulan tiba-tiba seperti saya bilang, plasentanya di bawah, area-area di bawah menutupi jalan lahir. Itu kan tidak mungkin bisa melahirkan normal. Iya. Kalau dipaksa, berdarah nanti dia. Iya, itu sangat risiko sekali ya. Jadi ini buat Anda nih sahabat dokter, silahkan kalau misalkan mau olahraga boleh, tapi dilihat dulu kondisi dan juga dari dokter kandungan sendiri ini bagaimana sarannya seperti itu. Baik, kita akan kembali lagi untuk Anda selepas ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di program Talk Show Sahabat Dokter. Baik sahabat dokter, kembali lagi di program Talk Show Sahabat Dokter bersama saya Luli Rinda dan narasumber kita hari ini Dr. Jaya SPOG. Program Talk Show Sahabat Dokter dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan juga disiarkan oleh Radio Foster dan jaringan BSK Radio Network. Dan langsung saja nih Bot, untuk terakhir ini untuk kesimpulan kita pada perbincangan kita hari ini, yaitu ibu hamil dan anak. Silakan untuk Dr. Jaya. Baik, jadi setiap wanita yang ingin hamil harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik secara fisik, secara psikologi, mungkin finansial juga tidak perlu dilupakan. Ya.
Jadi persiapan fisik artinya jaga badannya, jangan sampai terlalu obes, ya, atau terlalu kurus pun juga tidak baik. Kemudian cek pemeriksaan dulu sebelum hamil, periksa laboratorium, Betul. apakah ada diabetes, atau apakah ada anemia, ukur tensinya, apakah ada hipertensi atau tidak. Nah, apabila sudah siap begitu, konsultasi dengan suami juga. Betul. Apakah kita sudah siap untuk hamil? Baik. Karena kalau salah satu tidak siap akan berdampak dengan kehamilannya, terutama bagi ibu yang hamil nantinya. Suami tidak siap atau ibunya tidak siap, begitu hamil pasti ada keluhan dari pihak ibunya, terutama muntah-muntah yang berlebihan pada hamil yang muda. Baik. Dan selama kehamilan, yang perlu ibu ketahui harus menjaga agar kenaikan berat badan tidak berlebih. Tidak boleh. Terlebih ibu yang sudah sangat gemuk, kenaikan berat badan selama hamil tidak boleh berlebihan. Kecuali kalau ibu masih kurus atau biasa-biasa saja, naiknya lebih berat tidak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau orang gemuk tidak disarankan lagi untuk menaikkan berat badan lebih dari 10 kilo biasanya. Oke, Ya. baik. Kemudian jangan lupa minum vitamin penambah darah. Biasanya kalau dari ibu-ibu ke puskesmas dapat obat dari puskesmas, kalsium juga dapat, pemeriksaan laboratorium, triple eliminasi seperti saya bilang tadi, hepatitis, HIV, sifilis, itu diperiksa semuanya. Itu adalah merupakan program dari Kementerian Kesehatan sampai sekarang ini. Dan jangan lupa jaga gizi yang seimbang, makronutrien dan mikronutrien. Oke deh, terima kasih Dokter Jaya untuk kesempatan kita pada hari ini, sangat luar biasa tentang ibu hamil dan anak. Jadi pastikan Anda untuk selalu sehat. Bagi Anda yang sedang hamil, jangan lupa makan dan minum dicukupkan. Makan itu yang biasa kita variasikan, nggak usah dibikin pusing ya dok ya. Kalau kita bikin pusing, kasihan juga buat kita yang sedang hamil ataupun yang sedang menjalankan persalinan ini ya, apalagi kalau misalkan sudah usia kandungan tua gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bisa olahraga silahkan, boleh olahraga dokter, tapi kalau tidak ya tidak usah, tidak jadi masalah. Yang penting rutin ke dokter kandungannya gitu. Baik, terima kasih Dokter Jaya atas kesempatan kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Dan demikian program Talk Show Sahabat Dokter edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita akan bertemu kembali di program Talk Show Sahabat Dokter edisi lainnya. Saya Luli Rinda pamit undur diri dan sampai jumpa. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.